Pagi hari, di suatu aula balai desa terdapat vaksinasi massal yang diadakan puskesmas setempat. Di dalam aula tersebut terdapat remaja dewasa dan orang tua, bahkan ibu hamil. Mereka sangat antusias dalam acara tersebut, termasuk Nyonya Ani. Beliau merupakan seorang ibu hamil yang akan mengikuti vaksinasi ini. Beliau ditemani oleh sang suami. Permisi Mbak, pada hari ini istri saya akan melakukan vaksinasi. Saya ingin tanya alurnya bagaimana Mbak? Apakah Bapak sudah membawa syarat-syaratnya? Sudah. Oh, baik, Bapak nanti ambil antrian di sebelah kiri Bapak. Penjelasannya lebih detail petugas kami ya Kak. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya, makasih. Apakah istri Bapak sudah mendaftar di link yang sudah kami sediakan? Sudah Bu. Ini kan persyaratannya. Oh iya, baik. Terus nanti istri saya bagaimana ya Bu? Kan sedang hamil. Tidak usah ragu Pak, ini vaksinnya aman untuk ibu yang sedang mengandung. Baik Pak, nanti pemeriksaannya di atas dan vaksinnya juga di atas. Nanti Bapak dan Ibu bisa ke atas. Nanti Ibu saya bantu dengan saya. Baik, terima kasih. Baik Bu, saya angkat. Ya, saya bantu. Ibu silakan duduk terlebih dahulu. Ya, kasih Mbak. Ini Pak, biar saya cek suhunya serta tekanan darah Ibu ya. Ya, silakan Mbak. Permisi ya Bu. Suhunya 36,6. Dan sekarang saya akan permisi, boleh pegang tangannya Bu. Bagaimana tekanan darah istri saya? Baik, untuk hasilnya semua normal ya Bu, Pak. Hasilnya suhunya 36,6 derajat Celcius serta tekanan darahnya 120/90. Alhamdulillah. Baik Bu, selanjutnya saya akan memberikan Ibu nomor antrian untuk berkonsultasi kepada dokter dahulu apakah boleh mengikuti vaksinasi atau tidak. Mari Bu, saya antar. Untuk antrian 25 silakan masuk. Mas, kita. Baik, usia kandungannya berapa bulan ya Bu? 4 bulan sih. Oh baik, untuk syarat vaksin ini usia kandungannya minimal 3 bulan, jadi itu bisa dilakukan untuk vaksin. Tapi kita akan melakukan pemeriksaan lebih dahulu apakah ada keluhan atau tidak. Silakan boleh diperiksa. Ya. Baik, Ibu, apakah ada keluhan? Tidak. Apakah ada riwayat sesak napas seperti asma? Tidak. Apakah ada sakit demam, mual-mual atau sakit kaki bengkak? Tidak. Untuk tekanan darah sama suhunya berapa ya? 120/90 dan suhunya 36,6. Oh, baik, itu bagus. Baik, nanti dikasih surat dari dokter ya. Ya. Saya permisi terlebih Terima kasih. dahulu. Baik, Ibu sudah diperiksa ya. Kalau begitu saya akan memberikan surat untuk melakukan vaksin. Di suratnya terdapat Baik Dok, terima kasih. Izinkan saya dan istri saya meninggalkan ruangan ini ya. baik, silakan. Misi. Baik Bu Ani, silahkan masuk ke bilik sebelah sini.
Baik Ibu, silakan duduk, rileks saja ya, tidak perlu takut dan cemas. Kan sudah ada suami yang menemani. Ini tidak akan lama dan tidak sakit Ibu, hanya seperti digigit semut saja. Baik Ibu, sudah selesai, tidak sakit kan? Baik, setelah ini Ibu bisa balik ke sebelah sini untuk mengambil obat ya Ibu ya. Jangan lupa kertasnya dibawa. Ini Mbak, sambil kertas untuk resep untuk obatnya. Baik Pak, bisa ditunggu terlebih dahulu ya Pak. Atas nama Ibu Fanya, apa bisa ke depan dahulu? Pak, ini obatnya untuk Ibu Fanya ya. Bisa diminum sehari 1 kali setelah makan ya. Jika nanti Ibu Fanya merasakan keluhan atau yang lainnya, bisa menghubungi kami atau datang ke klinik terdekat rumah Bapak ya. Baik. Sampai di sini apa yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Baik, kalau tidak, proses vaksinasinya sudah selesai. Bapak dan istrinya bisa langsung pulang. Ya. Terima kasih ya. Ya. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Gita dan teman saya Fitria Putri Rusmawati. Saya dari Puskesmas Satu Gamping ingin memberikan penyuluhan tentang vaksinasi pada ibu hamil. Baik, kita langsung mulai saja ya ibu-ibu. Ya. Pengertian vaksin. Vaksin adalah suatu cara meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga bila kelak terpapar pada antigen serupa tidak akan terserang penyakit tersebut. Vaksinasi dilakukan dengan memberikan vaksin dari kuman penyakit yang telah dibuat lemah. Depkes 2006. Selanjutnya ada macam-macam vaksinasi pada ibu hamil. Yang pertama ada vaksinasi influenza, yang kedua ada TDAP vaksin, yang ketiga ada vaksin human papillomavirus, yang terakhir ada vaksin tetanus vaksin. Selanjutnya saya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga ada manfaat vaksinasi. Yang pertama, vaksinasi untuk ibu hamil melindungi ibu hamil dan janin dari penyakit. Yang kedua, menurut Baltini 2012, vaksin dianjurkan untuk mencegah terjadinya infeksi tetanus neonatorum. Yang ketiga, manfaat vaksin pada pemeriksaan natal dapat menurunkan kemungkinan kematian bayi dan mencegah kematian ibu akibat tetanus. Yang keempat, mencegah penularan kuman ke janin melalui potongan tali pusat yang tidak benar dan tidak bersih. Yang keempat, ada efek samping vaksinasi. Yang pertama, biasanya hanya gejala-gejala ringan saja seperti nyeri. Yang keempat, kemerahan dan pembengkakan pada tempat suntikan. Yang ketiga, lemas. Keempat, kadang-kadang timbul gejala demam. Kelima, tujuan vaksinasi. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya penyakit yang membahayakan pada tubuh seseorang. Kedua, untuk mencegah dan melindungi tubuh bayi dan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Ketiga, untuk kekebalan tubuh anak dapat meningkatkan sehingga angka kesakitan dan kematian semakin menurun serta dapat mengurangi kecacatan akibat penyakit tertentu. Mungkin saya bisa sampaikan ada pertanyaan dari ibu-ibu. Iya, sebutkan nama. Saya Vera, saya mau bertanya untuk vaksin tetanus itu ibu hamil apa ya tujuannya? Tujuannya. Iya, tujuannya itu apa?
Neonatrium dengan cara memberikan imunisasi TT pada saat masa kehamilan. Jadi itu penting ya Mbak. Iya, buat ibu yang mengandung. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Baik, mungkin saya bisa sampaikan data